Perkenalkan, nama saya adalah Herakles Pasqualino Baptista Baribe, NIM 20120253 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi menggunakan Node.js secara interaktif. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal RPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+V untuk menghentikan terminal rap. Menjalankan terminal RPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis Node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Ke full layarnya. Setelah itu kita ketikkan Node. Pada prompt, tanda lebih besar di layar, kita dapat memilih tentang JavaScript, misalnya sebagai berikut. Kita gunakan klik di sini 1 tambah 1. Maka langsung muncul secara real time di sini angka 2. Kita tekan enter. Terus kita ketikkan 3 kali 5 dan hasilnya ada 15. Kemudian kita bisa gunakan console.log Node.js, kemudian enter. Maka dia akan mencetak Node.js, mencetak ke layar. Kemudian kita bisa coba lagi, yaitu var x sama dengan 5. Kita enter. Tidak didefinisikan. Kemudian var i, enter. Kemudian kita bisa membuat perulangan. Sebagai contoh, for kurung i sama dengan 0, koma i lebih kecil x, koma i plus plus. Setelah itu kita buka tutup kurung kurawang. Kita mengetik console.log. Setelah itu tutup kurung i, tutup kurung kurawang, enter. Sekarang di sini akan jadi seperti ini, dan di situ dikatakan undefined yang ditampilkan pada terminal RPL, menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, terminal RPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, kita pergi ke bagian sini, lalu kita ketikkan 9 kali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk ke soal berikut, kita tekan enter. Kita ketikkan misalkan gunakan 2 kurung 2 tambah 3 kali 6 kurang 3. Hasilnya adalah 15.
Kemudian kita tuliskan lagi 14% 4, hasilnya 2. Kemudian kita coba lagi 14 bagi 4, maka hasilnya adalah 3,5. Atau tulis di sini 2 kali 6, maka hasilnya adalah 64. Itu mengenai ekspresi cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan node.js, secara interaktif tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menuliskan angka 2 kali 3. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tulis underscore kali underscore, maka hasilnya adalah 36. Mengapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan adalah 6, maka bawahnya kita tulis 6 kali 6 sama dengan 36. Kita enter, berarti nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis, kita ketikkan underscore-nya dulu. Setelah itu muncul angka terakhir, yaitu 36. Seperti itu untuk membuktikannya. Tinggal mau dikali 2, maka langsung cari hasilnya seperti ini. Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nilai yang dihasilkan oleh item operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita enter dan kita ketikkan var B sama dengan 4. Kita enter. Nah, dia tidak mengembalikan nilai unvalidnya. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, di sini kita tuliskan A kali B. Maka hasilnya adalah 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B ini adalah 4. Namun di atas, saat kita tulis RB sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil pekerjaan atau perkalian, maka dia akan dipanggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain, yaitu 2 kali A tambah B. A tambah B. Maka hasilnya adalah 14. Diperoleh dari A-nya 3, B-nya 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 kali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa pakai contoh lain, kita gunakan console.log kurung nilai A kill
enter, maka hasilnya adalah 3. Variabel A mengandung nilai 3 yang dipanggil. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RFL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya, untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan, kita ketikkan var A sama dengan 10. Kita enter. Kemudian if jika A lebih kecil 0 kurung buka kurung kurawang, maka dia akan mencetak konsol dot log A tambah tambah ini menghubungkan variabel dengan string yang adalah bilangan positif. Tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita tutup kurung kurawang, else jika tidak enter konsol log kurung kurawang A tambah adalah bilangan negatif. Kemudian kita enter. Untuk melihat hasilnya, tutup kurung kurawang, kita enter. 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak ditampilkan value-nya, jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah bilangan 10, maka 10 adalah bilangan positif, karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. Var I sama dengan 1. Hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while ini untuk perulangan. Jadi while buka kurung tutup kurung I lebih kecil sama dengan 3. Setelah itu buka kurung kurawal, kita enter, maka akan dicetak konsol .log kurung baris ke ditambah dengan tanda plus untuk menghubungkan dengan I kurung, kemudian enter, ketikkan I plus enter. Berikut adalah tutup kurung kurawal. Jadi di sini lihat I lebih kecil sama dengan 3.
Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan dicetak baris ke pertama. Baris ke I, nilai yang terkandung I, setelah dia turun, dia menambahkan I increment dari I, berarti nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1, jadi posisi I terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak 2. Kembali lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak 3. Nah, terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi nilai I-nya terakhir adalah 3. Seperti itu. Tanda titik-titik-titik, yang ini 3 kali, yang ini, dan titik yang ini ditulis 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan doktrin sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja dalam terminal RPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsi tambah kurung A, B. Enter. Setelah itu return A tambah B. Return di sini akan mengembalikan nilai A tambah B. Enter. Kita tutup kurung awal. Enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penyeberangan itu kita akan simpan dalam variabel hasil. Di sini kita ketikkan hasil sama dengan tambah, contohnya 13 dan 86 kurung awal. Sudah kita enter, maka hasilnya adalah 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, enter. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketikkan tambah 1,2, berarti hasilnya 3. Kita bisa coba yang lain, tambah 8,9, enter. Kalian perhatikan di sini fungsinya kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B sini. Kemudian dia recount nilai A, diambil ditambah dengan nilai A. Jadi saat kita menuliskan tambah 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, kemudian dijumlahkan. Setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar. Kita ketikkan var obj sama dengan perhatikan di layar. Di sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj, dan kalian bisa mengganti nama obj dengan nama yang lain. Contohnya var obj new object tutup kurung. Setelah itu enter. Obj alas sama dengan 3, enter. Obj alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 5, enter. Obj
luas sama dengan function ke kurung awal return obj kali alas kali tinggi kurung bagi 2. Oke, jadi setelah itu memanggil model luas. Objek titik alas, jadi luas alas kali tinggi bagi 2. Untuk alas dikasih nilai 3, objek untuk dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function. Dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi bagi 2. Jadi ketika kita mengetikkan objek luas, obj luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian ReShelme dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita akan membuat objek dengan nama obj yang merepresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi, dan 1 metode luas. Nah, ini adalah metode luas. Alasnya itu adalah properti dan tingginya seperti ini. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl+C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl+C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl+D keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi, nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL. Ke file, titik load spasi, nama file, membuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Kita perhatikan A sama dengan 3, enter. Setelah itu var B sama dengan 4. Kemudian A kali B sama dengan 12. Itu 12 kali A tambah B kurung sama dengan 84. Oke. Untuk menutup terminal REPL, silakan tekan tanda titik, ketik exit, lalu tekan tombol tab untuk lalu enter untuk melengkapinya. Oke. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi ketika node 1A sama dengan 3. Sekarang kita mau keluar, maka saya mau tekan Ctrl C sebanyak 2 kali. Ctrl C. Oke, dia sudah keluar. Dan setelah itu kita bisa menekan Ctrl D dan saya akan ketik node lagi. Itu sama A sama dengan 3, enter. Dan untuk keluar kita akan menekan Ctrl D, ya, seperti ini, maka dia akan langsung keluar.
Sekian dan terima kasih.